datang kembali di Asumsi bersama gue Pangeran Syahan dan Iman Syafi'i dan Budiman Sujatmiko. Ya, jadi kita berprestasi sudah bisa mengundang untuk kedua kali berturut-turut mengundang bintang tamu dan naik kelas dari tadinya selebriti kurang terkenal menjadi anggota DPR dari Komisi 2. Dan kita punya banyak hal yang mau kita omongin, tapi rasanya sih harus dimulai dengan topik yang paling hangat dan ada menyangkut juga dengan Bapak yang sebelah ini adalah menyangkut masalah IKTP. KTPL ya kalau KTPL. KTPL. Nah, Mas Bud, ini kan ada banyak nama-nama yang disebut dari komisi yang sama dengan Mas Budiman di Komisi 2. Bahkan ada beberapa yang menuding dan namanya Mas Budiman juga di situ. Jadi Mas Budiman mungkin bisa ngasih sedikit gambaran umum secara keseluruhan benernya apa yang terjadi Mas? Suasana waktu tahun berapa Mas? 2011 ya? 2009 sampai 2014. Biasa sidang karena itu kan suatu program pemerintah yang diajukan untuk dibahas DPR agar ada program standarisasi atau ya elektrifikasi dari data-data kependudukan. Dan kita sangat butuh banget itu. Kalau kita ingin masuk ke negara jadi negara maju, maka nanti setiap orang Indonesia hanya punya satu nomor identitas yang bisa dipakai untuk apapun, untuk rekening, untuk kartu penduduk, untuk paspor, segala macam. Jadi itu untuk menghindari pencatatan ganda atas data penduduk. Jadi Mas Bud mendukung Kalau program ide itu keren, sangat strategis, bisa membantu juga pendaftaran pemilih, ya, catatan kelahiran, kematian. Jadi nanti nomor itu seperti sidik jari, dia hanya unik, ada melekat pada diri setiap manusia. Jadi bagus, dan tentu saja karena kita menyangkut 100 juta lebih orang Indonesia yang berhak menggunakan IKTP, wajar lah kalau ini bisa. Masalahnya adalah saya anggap itu biasa-biasa saja. Meskipun tentu saja saya dengan beberapa teman melihat bahwa ada saja kan sebuah program itu punya celah untuk dikorupsi. Sehingga kami pernah meminta penjelasan dari pensiunan seorang pegawai negeri yang pernah bekerja di Kementerian Dalam Negeri, yang mana dia ngerti banyak tentang soal ini dan memberikan warning, hati-hati jangan sampai di sini, jangan sampai ke sini, data kependudukannya harus diamankan. Semua berjalan biasa sampai satu saat setelah itu berhasil berjalan, saya diberitahu nih ada 2 orang wartawan yang memberitahu saya, Mas, itu kelihatannya kasus KTP elektronik yang dibahas oleh Komisi 2. Kenapa yang berkasus? Dan sekarang sudah ada di oleh KPK. Sekitar 3 tahun lalu. Mas Budiman tahunya itu berkasus dari wartawan? Dari wartawan. Oh, oke. Oh ya? Sebelum ribut-ribut ini ya? Jauh, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Oh ya, bagaimana ceritanya? Ya katanya ada banyak anggota Komisi 2 nih, komisi saya, yang untuk meluluskan anggaran itu katanya ada jatah-jatah uang. Berapa banyak? Ya banyak lah. Kita ingin tahu dari Mas Budiman bagaimana ceritanya. Loh, kamu tanya saya? Iya, kenapa nanya Mas Budiman? Gitu ya. Saya aja baru tahu dari kamu kalau kamu bertanya saya bahwa itu berkasus. Tapi kalau saya menceritakan pembahasan EKTP saya bisa. Tapi kalau pembahasan kasus tahu bahwa itu kasusnya barusan dari kamu nih. Dia bilang, ya katanya menurut informasi yang kami dengar, katanya Mas Budiman salah satu dari sedikit anggota Komisi 2 yang tidak menerima. Tuh kira-kira gitu. Sedikit ya berarti? Salah satu dari sedikit yang tidak menerima, ini kata wartawan Tempo lah gitu. Apakah benar Mas Budiman tidak menerima? Saya tidak menerima. Tidak menerima, tidak melihat dan tahu baru itu. Ada selentingan. Ini harus nih program IKTP. Ada bahayanya nih, sokong-sokongnya kuat. Katanya juga ada bagi-bagi. Aku nggak tertarik. Siapa aja memang yang saya pertanyaan itu pada seorang teman? Nggak tahu. Kita juga selentingan aja, selentingan saja. Tapi itu sudah lama sekali dan saya nggak anggap serius. Karena memang juga ketika saya tanya balik tidak dijelaskan lanjut. Baru setelah kemudian saya diberita oleh wartawan Tempo itu, tahu bahwa ini memang sudah jadi kasus. Bahwa ternyata apa yang pernah saya dengar itu bukan cuma gosip nih, bukan cuma gosip, bahwa ternyata benar-benar ada kasus. 1 bulan kemudian wartawan yang lain dari Harian Merdeka menelepon saya lagi, juga proses menanyakan seperti wartawan Tempo yang pernah bertanya kepada saya. Selama 1 bulan itu saya nggak dapat informasi lebih banyak lagi, ya saya jawab padanya seperti yang saya jawab pada si wartawan Tempo tadi. Ini 3 tahun lalu apa sekarang? 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Jarak antara wartawan Tempo dan wartawan Harian Merdeka kayaknya itu 1 bulan kan? Kalau saat pembahasannya itu ada pro kontra gitu nggak sih Mas? Soalnya kan kita tahu ada beberapa bekas anggota DPR waktu itu yang katanya, saya kontra, saya nggak setuju program ini. Ada kayak Ahok nggak setuju, dia punya usulan lain. Kalau saya dalam posisi setuju, bagus, asal ini tidak dikorupsi, itu saja ya. Oke.
Debatnya pada waktu itu lebih baik soal anggaran sih ya. Kalau soal anggaran jumlahnya terlalu besar atau enggak. Tapi memang pembahasan teknis tentang anggaran biasa diselesaikan di badan anggaran nih, bukan di komisi 2. Kalau sampai pembahasan sampai satuan 3-nya itu sampai detail di badan anggaran. Pernah kita diskusi dengan mitra kita Kementerian Dalam Negeri sampai satuan 3, tapi karena saya waktu itu bukan anggota badan anggaran, tapi saya cuma badan musyawarah, itu urusan anggaran badan musyawarah di DPR, sehingga kita tidak baik masuk. Tapi saya sebagai badan musyawarah hanya berbicara soal programnya secara umum, programnya agak detail, tapi anggarannya tidak banyak masuk berbicara seperti itu. Makanya dugaan angka-angka yang diterima oleh anggota yang juga anggota badan anggaran itu tinggi-tinggi banget kali. Isunya tuh saya dengar kayak gitu. Tapi memang badan anggaran itu adalah satu badan yang either kamu harus berhati malaikat atau memang tidak suka duit atau nggak suka duit. Mas Budiman nggak pernah masuk dalam banggar. Enggak, dan kalau ada tawaran saya menolak. Saya pernah masuk ke badan musyawarah. Badan musyawarah itu adalah DPR kecil. Nah, ada interval 3 tahun dari Mas Budiman pertama kali dengar KTP sampai sekarang tiba-tiba ke blow up kembali. Sebelum ini sebenarnya udah pernah muncul saat Nazarudin ya. Iya. Ngomong tuh Nazarudin setahun atau 2 tahun lalu, saya lupa. Tapi nggak naik ya, nggak terlalu ini ya. Sedikit lah. Muncul ya, Tidak muncul on and off ya. On and off muncul lama-lama. Ada beberapa nama yang saya kenal dan sempat saya bertanya pada Pak Ganjar salah satunya. Kok nama sampean disebut? Bagaimana ceritanya? Pengakuan Pak Ganjar sih bilang bahwa dia tidak menerima. Tapi intinya memang begini. Pengakuan seseorang itu memang nggak bisa dijadikan bahan dakwah. Iya. Pengakuan saja nggak bisa ya. Ya kemudian berjalan begitu saja. Nama saya nggak disebut dan sejak awal saya berpikir bahwa nggak akan disebut karena pertama saya nggak pernah menerima atau nggak pernah terima perbincangan soal itu. Kedua, konfirmasi dari dua wartawan itu. Baru kemudian agak menjadi sedikit persoalan ketika di dalam dakwaan ada disebut. Oh, ada ya? Ada nama Mas Budiman? Bukan nama saya. Oh, oke. Ini nama-nama udah disebut nih beberapa terdakwa ya atau orang yang menerima ya. Itu ada nama disebut 37 nama anggota DPR. 37. Oke. Setelah saya hitung itu anggota DPR lebih dari 37. Plus dengan beberapa anggota Komisi 2 yang sudah disebut namanya dan anggota DPR Komisi 2 juga ketika digabungkan lebih dari 37 itu. Artinya menyisakan beberapa jumlah orang Komisi 2 yang harusnya tidak menerima karena jumlahnya lebih daripada jumlah yang disebutkan dalam surat dakwaan itu. Surat dakwaan yang anggota, misalnya anggota Banggar, anggota apa berapa, ditambah 37, itu lebih dari jumlah anggota Komisi 2 waktu itu. Kalau Komisi 2 saja, itu kurang dari jumlah anggota Komisi 2. Oke. Kalau dengan Banggar kan ada yang dari komisi lain. Mas, ya. Lalu Mas Bud, kalau kita melihat sekarang udah kayak gini kondisinya, ini kan semakin menajamkan bagaimana antipati dan skeptisnya masyarakat sama DPR sebagai lembaga yang mereka anggap lembaga penuh dengan korupsi. Nggak semuanya, tapi stigmanya seperti itu, Mas. Pertanyaannya adalah, apakah memang harus kayak gitu, Mas? Apakah memang ketika kita bicara mengenai legislasi undang-undang, peraturan, itu pasti harus ada unsur-unsur seperti ini, Mas? Harus ada sesuatu yang bersifat transaksional kayak gini? Saya pernah memimpin pansus undang-undang yang di dalamnya mengharuskan ada bukan transaksi tapi aliran uang puluhan triliun tiap tahun. Dari mana ke mana? Dari negara ke desa. Oh, undang-undang desa ya? Undang-undang desa. Saya pernah menjadi pemimpin pansus itu, undang-undang itu 2,5 tahun kurang lebih. Ya 2,5 tahun saya memimpin pansus itu. Salah satu yang dibicarakan selain soal hak-hak desa, kewenangan desa adalah dana desa yang ketika dialokasikan bisa tahun ini aja 47 triliun. Tahun 2016 tahun ini naik 2 kali lipat sampai 40 triliun. Artinya cukup besar. Saya pernah memimpin pansus undang-undang yang itu adalah salah satu undang-undang yang menurut saya paling basah. Kalau asumsinya bahwa setiap pembesaran undang-undang mengandung potensi korupsi, yes. Setiap pembahasan tentang kewenangan yang berkaitan dengan uang, tiap kekuasaan tentu punya peluang untuk korupsi. Dan saya membahas undang-undang yang berbicara tentang kewenangan atas orang, kewenangan atas ruang, kewenangan atas uang. Kalau berbicara apakah harus korupsi, tidak. Nyatanya saat kami bahas itu, saya, pimpinan-pimpinan yang lain dan anggota-anggota yang lain, dan sampai hari ini pun terdengar tidak apakah ada kasus korupsi dari pembahasan undang-undang desa yang berbicara puluhan triliun itu tidak ada kan? Artinya kalau kita mau bisa, Mas. Bisa dan mudah dalam artian sulit Mas menolaknya mungkin Mas. Kalau duit banyak gitu. Gitu ya. Saya nggak pernah ditawar barangkali, tapi bukan. Nggak tepat gini. Mas Budiman ini mungkin nggak pernah ditawarin karena udah dianggap emang nggak asik aja Mas Budiman. Nggak asik ya. Jadi kalau kita balik lagi Mas masalah soal iktp, tadi Mas Budiman bilang bahwa memang kecenderungannya akan seperti itu, bahwa memang sangat mudah untuk setiap pembahasan tentang kekuasaan, regulasi, policy yang berkaitan dengan uang. Kita tahu kan ucapan Lord Acton yang pernah kekuasaan cenderung korup. Ya, kekuasaan memang cenderung korup. Tapi apakah cenderung itu pasti korup? Belum tentu. Dan tidak. Sekarang dengan kondisi
kondisi seperti ini, Mas, bahwa ada beberapa anggota DPR yang diduga tidak menerima uang sedikit pun soal IKTP ini. Bahkan nol. Bahkan nol, ya, nggak ada sama sekali. Pertanyaannya adalah, mungkin terlalu ngarep kalau misalnya gue mau nanya sama Mas Budiman, sebenarnya Mas bisa share dikit nggak sih ke teman-teman, ke penonton, mungkin banyak yang kepo, masyarakat luas, sebenarnya itu gimana sih Mas mainannya, Mas? Kalau misalnya lagi mau undang-undang nih, mau digolin, terus tiba-tiba ada uang atau dari mana, perkara ini mau ngambil atau enggak, tapi secara keseluruhan ini kan sesuatu yang asing nih buat orang, Mas. Yang tahu cuma anggota DPR meeting, tiba-tiba golnya undang-undang. Itu kira-kira gimana, dan di posisi mana tiba-tiba bisa kemungkinan ada uang bermain di situ? Saya nggak pernah terlibat dalam isu itu ya, tapi pernah lihat kan pasti? lihat tidak. Oh, nggak pernah lihat? Nggak pernah. Nggak dalam soal itu. Maksudnya ngelihat misalnya ngelihat teman-teman, nggak pernah. Tidak Nggak mau di depan Mas. Nggak Nggak asik apa-apa. orang. Tadi aduin nih kita. Saya nggak pernah lihat ya. Saya tidak pernah lihat, tapi intinya kalau soal bagaimana sesuatu diselundupkan, menurut saya ini juga bukan berlaku di DPR. Segala suatu kekuasaan, baik itu di nasional, di eksekutif, di daerah, once misalnya pangeran atau iman punya kekuasaan, menentukan nasib sebuah proyek jadi atau enggak dengan tanda tangannya, dengan sikapnya iya atau tidak, dengan ucapan aja. Ucapanmu menentukan proyek itu mati atau hidup. Ucapanmu menentukan uang itu ngalir atau enggak. Karena ada punya kekuasaan itu. Dalam tanda kutip itulah istimewanya orang berkuasa. Kan itu. Nah, ketika Iman mengatakan ada proyek yang bisa terlihat ini menentukan suara Iman, tanda tangan Iman, orang yang tidak berniat baik akan bagaimana caranya menjadikan Iman uang, perselingkuhan atau fasilitas apapun, tidak mesti uang ya pangeran, tidak mesti uang. Ada yang tergoda dengan wanita misalnya gitu ya. Bisa Apapun itu atau ya? laki-laki ya kalau saya perempuan Oh iya, benar. Oh, oke. kamu seksis, Oke. kamu seksis berarti. Ya itu bisa, artinya itu korupsi kan tidak harus dalam bentuk materi. Nah, jadi menurut saya bagaimana caranya? Ya dunia ini rongga-rongganya banyak, mau ditaruh di transaksi di teler, mau transaksinya di tempat parkir, ada yang tertaruh di tempat parkir kan? Atau bahkan ditransfer ke keluarganya ya. Bisa. Itu juga yang penting nih bagi teman-teman yang mau terjun politik. Ini saya ngomongnya bukan masih tahu supaya melakukan enggak, tapi justru waspada. Kamu kasih tahu keluargamu dan jangan sembarangan kasih nomor rekeningmu. Jangan sembarangan kasih nomor rekeningmu, jangan sembarangan. Karena begitu kasih nomor rekening, kemudian orang bisa saja ketika tidak memberikan akan mengirimnya ke kamu. Kadang-kadang mengirimnya ke kamu bukan karena dia ingin menyebutmu, tapi dia juga ingin menjebak. Betul. Udah kasihlah pangeran atau Iman ini mungkin nggak mau 1 miliar, coba kasih aja 50 juta. Itu sudah membuat dia jadi sekutu kita, harus membela kita kan gitu. Nah, ini kan Atau ke rekening anggota keluarga misalnya. Atau keluarga juga ya. ini kan sering banget maksudnya apalagi dalam kasus ini guilty dari publik by association. By association, Jadi ya. seolah-olah bahwa yang namanya anggota DPR sudah pasti, kan orang menjadi tahu sudah pasti nggak bersih. Tapi padahal Mas kalau kita lihat ya, anggota DPR kan sebenarnya dibandingin dengan standar hidup masyarakat pada umumnya kan sebenarnya tingkat kemakmuran udah oke banget. Saya kira nggak ada alasan cara-cara yang enggak ya. Dan ini kan sebuah informasi yang udah diketahui publik, maksudnya berapa gaji anggota DPR, tunjangannya berapa. Ya, gitu. Tapi kan mereka pas mau nyaleknya kan habis banyak duit, Bang. Mungkin itu kali. Berarti harus balik modal gitu, balik modal. Berarti kan permasalahannya adalah apakah memang berpolitik harus seperti bisnis bahwa capital awalnya harus diganti dengan cara cari duit pasti udah masuk parlemen gitu? Bahwa capital harus diganti, harus ada break even point, ya. Tapi apakah dia duit? Itu saya sekarang. Karena gini, politik berbeda dengan bisnis. Kalau bisnis adalah kamu taruh uang, menghasilkan lebih banyak uang. Yeah. Kalau politik, hasilnya itu bukan uang, hasilnya ada authority, power. Kamu jangan masuk politik kalau kamu nggak punya passion atas kekuasaan. Kamu jangan masuk politik tapi passionmu bisnis. Artinya apa? Kamu bukan manusia politik, kamu hanya sedang ingin berpolitik saja, menggunakan politik tapi sebenarnya untuk mengejar keuntungan bisnis. Ya sebenarnya material tadi ya. Politik itu adalah seorang berpolitik, target politik adalah passion kekuasaan. Dia harus lebih baik berkuasa, lebih baik punya otoritas. Untuk apa? Ya untuk melakukan hal yang baik. Contohnya begini deh. Saya bukan orang kaya raya, saya bukan konglomerat, tapi saya punya keinginan, punya obsesi. Gimana aku bisa bantu orang banyak? Ketika saya menjadi pengusaha, saya pasti sefilantropis apapun saya, sebaik apapun saya nggak akan ngasih tuh puluhan triliun pada orang tidak tahu. Dari yayasan filantropis Budiman Sukmiko Foundation misalnya, uang saya juga pasti tidak akan cukup, lebih baik saya investasi. Tapi ketika saya berpolitik, terkait kekuasaan, DPR, kemudian saya pimpin pansus undang-undang, desa contohnya, kemudian saya bisa menegaskan betul bersama teman-teman anggota DPR lain bahwa perlu ada anggaran puluhan triliun untuk desa.
uang itu mengalir. Bukan uang pribadi saya tentu, tapi uang itu tetap atas bagian dari kuasa saya sebagai anggota DPR. Karena anggota DPR punya kuasa atas anggaran. Dari 2000 triliun rata-rata per tahun, saya kemudian atau kami anggota DPR meminta sebagian. Tahun kemarin 47 triliun, tahun ini 80 triliun untuk desa. Uang itu bukan milik saya pribadi, tetap punya negara, tapi saya punya kuasa atas itu. Kami anggota DPR kuasa atas itu. Kuasa itu yang saya nikmati. Kuasa itu membuat saya merasa bahagia sebagai orang politik. Kuasa menggunakan uang negara yang memang rakyat dikembalikan ke rakyat. Kalau pengusaha, uang pribadi kan dan sebagai filantropis. Dan saya nggak cukup kaya untuk bisa bagi-bagi puluhan triliun nggak tahu. Jadi apakah kalau misalnya ada orang masuk DPR, dijamin orangnya akan kaya raya? Kaya raya itu dalam artian kaya raya banget gitu maksudnya. Dijamin mewah karena itu sebuah lahan yang tinggal nyolek dikit dapat duit. Apakah memang anggota DPR semua kaya raya, Mas? Kalau menjadi kaya raya tidak, tapi jatuh melara juga enggak. Jatuh melara enggak? Mas Budiman jadi kaya raya nggak Mas habis masuk DPR? Apa sih ukuran kaya raya? Iya, kaya raya itu let's say rumahnya banyak, mobilnya banyak, punya investment di mana-mana gitu, Mas. Saya merasa kaya karena saya punya banyak teman. Karena saya bisa jadi lebih mudah beli buku. Kalau ukurannya adalah rumah, nggak harus itu. Hari ini, Pangeran sama Iman, setelah saya mati di era digital dan yang punya kultur digital, ternyata kekayaan yang paling besar adalah teman. Kekayaan yang paling besar adalah manusia, network. Saya konversi kekayaan itu dalam bentuk network, jejaring. Bukan dalam mobil, uang mobil saya masih kredit. Masa kredit mobil gimana? Masa nggak usah DPR kredit mobil masih beneran ya? Kalau soal rumah pribadi, rumah saya masih kredit. Udah periode, saya masih kredit. Kalau percaya aja sih periode kredit kredit. Saya kasih Mas beneran nih. Ini beneran gini. Bener. Rekam loh Mas. Saya dulu ingat ada satu, jangan kamu KPK aja nggak percaya. Serius? Pernah kan anggota DPR selalu dikasih ngisi form kekayaan. Negara. Sebelum ini setelah jadi DPR punya apa? KPK tuh pernah kembalikan form saya. Nggak percaya ya? Nggak percaya. KPK loh. Tapi ini bisa dicek ya kalau ada yang mau investigasi. Silakan cek KPK berapa harta Budiman dan apakah pernah. Saya tanya waktu itu, udah kamu kirim ke istri saya kan ngisi kan? Kirim. Nanti datang lagi kenapa dari KPK? Mata minta diisi. Ya mau diisi apa lagi? Isi aja nggak ada. Bagi saya itu bukan suatu aib ya, biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa tapi iya enggak karena kan memang orangnya banyak kan mungkin ya masih kredit rumah kredit tapi kan anggota parlemen nggak tahu ya mungkin nggak percaya tapi lihat saya langsung tanya aja sama orang yang langsung di sini. 2 periode ya? 2 periode pula. Sebenarnya yang mau ngasih pun banyak udah. Itu ya? Oh gitu ya? Kenapa jadi kita yang tahu? Kenapa orang bertanya orang ke saya ngasih itu bukan ngasih duit ya? Ngasih teman aja. Mas, ini ada organisasi anggotanya sekian ribu. Mas Budiman jadi pengurusnya atau jadi pembinanya. Mas, ini ada organisasi anggotanya puluhan ribu. Organisasi kebudayaan, organisasi adat, Mas, organisasi desa, ketua dewan pimpinannya. Itu yang sering dapat saya kayak gitu, bukan ada kunci mobil, kunci rumah, kemudian saham, tiga. Tapi itu pertama itu. Dan itu lebih membahagiakan bagi Mas Budiman ya. Dulu ketika saya merasa bahagia itu adalah merasa bahagia sebagai bahagia romantis ya. Punya banyak teman, punya jaringan, punya masa. Itu kan dari saya aktivis dan saya paling seneng tuh kalau bikin demo masa banyak sekali. Jadi ketika dapat jaringan gitu karena yang saya dengar sih orang untuk bikin kayak gitu harus bayar bulan kita atau miliar nanti pembina gitu kan. Untuk ketua organisasi kan harus kongres, kemudian bayar nyokok sana jadi ketua dan beberapa. Saya gratisan. Oke. Artinya kalau di konversi uang sebenarnya nggak kalah kaya juga dengan mereka. Tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Cuma kalau orang mengkonversi jadi mobil, jadi rekening, jadi yacht, jadi apa? Saya mengkonversi jadi kumpulan manusia. Dan bagi saya dalam digital culture ternyata Unimeta bisnis hari ini kan kalau mau saya konversi ke bisnis ya user ya orang user acquisition jadi itu bisa juga bisnis saya gojek atau apa gitu enggak sedikit mau memperlebar karena kalau nggak disinggung juga kayaknya kurang pilkada ada. Pilkada DKI ini kan udah masuk putaran kedua udah gitu makin lama makin mengerucut. Yang mengerucut bukan cuman dan makin menjengkelkan isunya. Makin menjengkelkan ya. Makin lama tuh makin ke hal-hal yang nggak penting gitu Pak. Jadi
ini udah cenderung nama istilahnya udah brinkmanship gitu Mas. Udah bener-bener saling jorok-jorokan gitu. Nah, terus kalau menurut Mas Budiman, ini nih sinyal jelek nggak sih buat kehidupan demokrasi Indonesia yang sebenarnya menurut saya juga belum dewasa gitu. Masih dalam proses belajar lah. Amerika 200 tahun aja bisa kayak gitu. Iya. Makanya itu Mas. Ini kita baru 20 tahun nih Mas. Ya, Amerika 200 tahun saja sudah 10 kali lipat usia demokrasinya, juga bisa melakukan kemunduran. Jadi menurut saya itu prosesnya. Tapi saya juga tidak akan membatalkan dari ucapan yang saya katakan tadi. Kamu mengatakan makin jauh dari hal penting gitu ya. Mereka tetap penting. Yang mau saya katakan bukan makin jauh dari hal berguna. Penting tapi belum tentu berguna. Sesuatu itu penting kalau dia diucapkan oleh orang yang punya otoritas atau orang yang ingin mengambil otoritas. Orang penting. Kalau figur itu penting ucapannya. Ngomong rasa sate aja penting. Kalau dia orang penting ngomong. Apakah berguna belum tentu. Nah, banyak hal yang nggak berguna dibicarakan. Menurut saya yang harus berguna adalah program kan. Tapi saya tadi nge-tweet, ujilah seseorang dengan tahap-tahap sebelum ia merebut kekuasaan. Cek apakah ia berubah atau menunjukkan watak aslinya. Setelah berkuasa, cek apakah ia bisa bekerja. Ada orang-orang yang ketika ia berkuasa dia sudah mengubah wataknya atau bahkan keluar watak aslinya. Antara dua lah ya. Awalnya baik kemudian jadi buruk, atau memang buruk sembunyi-sembunyi tapi kemudian keluar asli buruknya gitu kan. Iya. Atau jadi perubahan, Siapa ya? Terus Nyadar nggak? Jadi perubahan. Kayak gitu kan. Ini terjadi manapun. Iya. Seorang manusia politik yang genuine adalah dia tidak berubah. Dia tidak keluar dari value yang dikenal. Kalau Anda keluar dari value yang dikenal pada saat menjelang garis finish menuju perebutan kekuasaan, misalnya dengan cara menjegal segala macam ya. Kalau dia bekerja, tapi tidak bisa bekerja, pasti bekerja bukan untuk harapan kebaikan. Ada satu pertanyaan dan satu misalnya saya rasa saya selalu lihat di Twitter banyak juga ditanya ke Mas Budiman dan saya pengen nanya lagi sekarang adalah soal Mas Budiman kan dari partai politik pengusung Ahok di pilkada ini. Betul. Sementara Ahok stigmanya dan juga dianggap oleh banyak pihak sebagai pemimpin yang tidak ramah terhadap golongan marginal, menengah ke bawah, penggusuran dan lain-lain. Gitu. Sementara di sisi lain, Mas Budiman selalu dari dulu sampai sekarang saya juga percaya selalu berada dalam sebuah pikiran politik yang ingin memuliakan marginal golongan tersebut. Betul. Ini kan sebenarnya agak kontradiksi nih, karena Mas Budiman berada mungkin dengan dalam spektrum politik yang mungkin nggak selalu sejalan sama apa yang sekarang melekat pada Ahok. Memang apa yang kamu pahami tentang saya? Ya kayak saya bilang tadi Mas. Ingin memuliakan. Betul. Apa yang kamu maksud memuliakan? Mendapatkan kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih layak pula. Bagi si miskin gitu. Bagi si rakyat miskin ya. Ya, saya kira Ahok melakukan hal yang sama. Saya kira Ahok mendekatkan orang miskin akses pada sekolah, akses pada sarana bermain yang sehat, akses pada perumahan yang sehat, menjauhkannya dari ancaman banjir, menjauhkan dari sumber air minum yang kotor, menjauhkan orang miskin dari ancaman longsor. Saya kira saya mengingat hal yang sama. Kenapa saya misalnya dari zaman Orde Baru memihak petani yang digusur? Karena apa? Posisi mereka gak cukup baik memang, tapi digusurnya menjadi lebih buruk. Tapi kalau posisi pada itu tidak cukup baik, digusurnya menjadi lebih baik, saya nggak akan melawan. Zaman Orde Baru saya banyak melakukan advokasi pada petani. Tanah harga Rp30. Bikin lapangan golf di Macan, di Gedung Ombo. Tempatnya subur, udah baik, tempatnya nggak lembek dan gajinya murah. Saya lupa di Gedung Ombo, tapi di Cimacan itu lapangan golf diganti Rp30 per meter. Apakah itu baik? Tidak kan? Saya membela petani, saya membela si orang miskin. Tapi ketika si orang miskin itu keadaan mereka hari ini bukan tidak sempurna, tapi membuat mereka menjadi lebih buruk, saya harus lawan, saya harus bela mereka, ya kan? Tapi apakah ini juga keadaannya ideal sekarang? Tidak juga. Ketika digeser untuk keadaan yang lebih baik, ya harus saya dukung penggeseran untuk keadaan yang lebih baik. Kalau penggeseran untuk lebih buruk, saya akan bela keadaan status quo mereka. Tapi kalau akan dibela lebih baik, saya akan bela masa depan mereka. Jadi ya itu kemudian ketika saya masuk DPR pertama kali 2009, karena saya dulu banyak mengadvokasi petani orang desa ya, terus saya pikir ya udah saya punya kekuasaan. Dulu nggak punya kekuasaan, hari ini aku punya kekuasaan atas 2000 triliun dengan teman-teman DPR lain. Kenapa tidak pakai kekuasaan yang kami punya sebagai anggota dewan di konstitusi untuk mengangkat yang baik-baik. Dulu kalau misalnya kalian lihat saya advokasi petani ke desa, saya datang dengan gagasan perjuangan membela kalian, membela petani sama-sama agar tidak jadi lebih buruk. Kondisi kalian nggak baik, tapi saya cegah dulu untuk jadi tidak lebih buruk. Saya nggak punya kuasa untuk mereka membuat lebih baik. Ya. Hari ini saya berpikir ketika saya berkekuasaan sebagai anggota dewan, saya punya kemampuan dengan teman-teman anggota dewan membuat lebih baik. Jalankanlah itu. Seandainya saya adalah posisi Ahok dengan kuasa atas anggaran yang saya miliki pada Jakarta, tadi di daerah, saya akan melakukan yang hal yang kurang lebih sama, memastikan tadi itu orang miskin yang nggak baik kondisinya jadi baik, dekat pada sekolah, dekat pada kesehatan. Jadi nggak ada apa yang kontradiktif. Jadi segala tuduhan dan narasi bahwa Ahok bias pada kelas menengah dan kelas atas, menurut Mas Budiman saya cuma ingin konfirmasi itu sebenarnya bukanlah sebuah narasi yang tepat dan dekat dengan keadaan
nyata. Saya kemarin baru ketemu dengan seorang representatif sebuah perusahaan. Seharusnya dia berpikir kapitalis, saya ngobrol banyak. Apa sebab? Seharusnya dia berpikir kapitalis. Saya langsung apa kapitalis? Satu bank, satu perusahaan investment besar dunia. Oke. Kita ngobrol. Ternyata dia punya pikiran, Mas. Saya ini punya cita-cita. Indonesia tumbuh, orang kaya tumbuh, tapi yang miskin juga terangkat secara masif. Tumbuh, bebas dan setara. Hebat kamu. Ayo kita melakukan hal sesuatu. Dia selalu dealing dengan orang-orang kaya dong sebagai perusahaan konsultan gitu ya, Iya. besar dunia. Tapi dia tetap juga punya keinginan. Saya ingin ketemu Mas Budiman karena saya ingin membagi ilmu saya agar itu dinikmati, diasuh petani, nelayan, orang desa, supaya mereka juga punya ilmu yang membuat orang kaya jadi kaya, sehingga orang miskin juga menjadi kaya. Oke, saya senang. Saya justru ingin ada orang seperti Anda berbagi ilmu bisnisnya pada orang-orang desa. Nah, kalau saya lihat Ahok mungkin jauh lebih banyak orang kaya ketimbang orang miskin daripada saya. Tapi bahwa pergaulannya dari orang kaya itu mau dia pakai untuk membawa ilmu, berbagi ilmu dengan orang miskin itu. Saya sih lihatnya itu aja. Oke. Dia mungkin banyak bergaul orang kaya dengan orang miskin, tapi dia saya lihat ingin membagi ilmunya orang kaya, caranya orang kaya belajar, caranya orang kaya bekerja, caranya orang kaya merawat kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya, mendidik anak-anaknya, mengatur sirkulasi udara di rumah mereka yang itu dinikmati orang kaya. Jadi saya nggak anti kekayaan, saya nggak anti kemewahan. Bahwa hidup saya gini ya, bukan berarti saya anti, saya bukan orang anti kaya, saya bukan anti orang lain, tapi saya ingin ini dinikmati banyak orang. Itu aja, simple. Beriman, ada satu Ya. pertanyaan terakhir. Yes. Real Madrid pernah Champions ya, Mas? Kayaknya kalah sama Munchen. Ya kalah, jadi masih tempat final ini. Ampun Mas. Enggak, ini penting juga karena itu menentukan apakah saya nonton atau enggak di sana. Enggak. Ancelotti tahu Madrid, tapi Zidane juga tahu Ancelotti kekuatan dan kelemahannya di mana. Jadi ini antara guru dan murid, dan biasanya kita harus berpikir pada masa depan. Oke. Yang masa depan adalah murid, guru cuma punya masa lalu. Oke, that's it. Thank you Mas Budiman udah Ya, join thank kita you, di Mas. Asumsi. Oke, sama-sama. Jangan lupa subscribe channel Asumsi. Udah makin banyak followersnya, semoga makin gede bisa jadi seleb. Dan bisa datengin bintang tamu penting lainnya. Ini kita makin lama makin naik nih bintang tamunya ini. Nanti mentongnya Pak Jokowi ya di Oh, iya. Pak, ayo Pak, ayo Pak. Thank you. Bye bye. Bye.